Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir untuk reproduksi ikan, yaitu hormonal control of fish reproduction. Jadi bagaimana mekanisme kontrol hormon itu eh, dalam sistem reproduksi daripada ikan. Jadi kita tahu bersama bahwasanya eh, hormon-hormon dalam tubuh itu tidak akan diproduksi dan melakukan fungsinya apabila tidak ada stimulus, tidak ada rangsangan yang muncul. Nah, rangsangan itu muncul itu adalah berasal dari luar ikan itu sendiri, yaitu dari rangsangan dari lingkungan eksternal daripada ikan. Nah, rangsangan ini uh, yang menjadi stimulus, faktor lingkungan ini yang mempengaruhi dalam proses reproduksi itu diantaranya adalah fotoperiod. Jadi lamanya siang dan lamanya malam. Kemudian ada lagi adalah temperatur, temperatur daripada perairan, kualitas air yang lain, dissolve oksigen, pH, kecerahan dan lain sebagainya. Eh, pasang surut, pasang surut dan juga siklus daripada bulan, uh, water cyclus, tekanan atmosfernya seperti apa, bagaimana, terus uh, hujan yang muncul itu kan akan membawa pengaruh terhadap bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh. Nah, ada juga kemudian spawning substrat. Jadi kita tahu bersama bahwasanya ikan-ikan itu uh, ada ikan-ikan yang telurnya adalah bertipe telur yang merekat, ada yang juga yang tidak. Nah, berarti telur-telur yang merekat ini dia akan melakukan proses penyiapan sarang substrat untuk melekatkan telur. Juga ada input nutrisi yang diberikan. Jadi kemampuan reproduksi itu, pematangan reproduksi itu juga dipengaruhi oleh nutrisi yang kita berikan, input nutrisi. Jadi input nutrisi ini uh, bekerja dalam sistem pematangan organ-organ reproduksi. Uh, atau dalam tahapan reproduksi itu kita kenal dengan tahapan fitologenesis atau tahapan fitologenesis. Ini nutrisi ini dibutuhkan di sana. Jadi pematangan uh, gonad, mempercepat pematangan gonad dan sebagainya, itu butuh nutrisi yang bagus. Ada juga kemudian parasit dan penyakit, dan juga kehadiran kehadiran ikan yang lain. Jadi dalam satu populasi, dalam satu ekosistem atau populasi, kehadiran jenis ikan yang lain segala macam itu juga akan mempengaruhi kerjanya sistem hormonal yang ada dalam tubuh. Nah, faktor-faktor lingkungan tersebut adalah faktor-faktor yang kemudian tidak tidak berdiri sendiri, tetapi semuanya adalah mempengaruhi, saling mempengaruhi. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana kemudian mekanisme regulasi daripada reproduksi ikan? Kita tahu bersama dari faktor-faktor yang menjadi pemicu tersebut tadi yang sudah kita jelaskan. Ini baik itu panas, baik itu adanya hujan dan lain sebagainya. Nah, kalau hujan ya, panas tiba-tiba hujan dan lain, itu kan akan memberikan satu kemudian aroma bau-bau yang kemudian itu bisa dapat merangsang kemudian bekerjanya hormon reproduksi. Misalnya bekerja dengan hormon reproduksi. Nah, jadi uh, stimulus lingkungan yang muncul dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tadi, itu di stimulus itu akan ditangkap oleh otak. Nah, ditangkap oleh otak ini yang bekerja adalah kemudian pada hipotalamus. Nah, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus ini nanti akan memproduksi yang namanya releasing hormon. Releasing hormon ini bekerja pada kelenjar pituitari. Fungsinya ini adalah memacu
kelenjar pituitari ini untuk memproduksi dan juga melepaskan hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin ini kemudian berperan dalam proses pematangan akhir daripada pematangan gonad. Proses pematangan akhir daripada fase pematangan gonad. Setelah fase pematangan gonad ini berakhir, maka gonad ini akan memproduksi dua hormon, yaitu hormon steroid dan juga hormon prostaglandin. Hormon steroid bekerja untuk hormon steroid ini bekerja untuk mematangkan sel-sel telur maupun sel sperma. Mematangkan sel telur maupun sel sperma. Setelah sel telur dan sel sperma ini matang dan siap untuk melakukan proses reproduksi, proses fertilisasi, siap untuk dikeluarkan, maka dikeluarkanlah dengan bantuan daripada hormon prostaglandin. Jadi hormon steroid ini sebagai pematangan terhadap sel telur dan sel sperma. Untuk mengeluarkan sel telur dan sel sperma keluar dengan sendirinya, itu yang bekerja adalah hormon prostaglandin. Hormon prostaglandin, sehingga sperma keluar ke perairan, sel telur keluar ke perairan, itu itu namanya ovulasi. Jadi pelepasan sel sperma maupun sel telur ke perairan. Jadi itu sistem kerja hormonal yang kemudian yang terjadi pada ikan, terjadi pada ikan. Nah, kenapa kemudian hormon gonadotropin ini kemudian menjadi faktor kunci dalam kemudian pematangan daripada gonad, baik itu ovari maupun juga testes. Nah, bekerjanya hormon prostaglandin ini akan memacu kenaikan tingkat darah yang akan kemudian memacu ovarium ini kemudian bekerja lebih maksimal. Nah, itu kemudian tadi steroid dan prostaglandin tadi. Ya, benar kan? Steroid untuk final maturasi, final daripada tahapan gonad, dan juga ovulasi yang kemudian dirangsang oleh prostaglandin. Nah, dalam perkembangan dewasa ini, proses reproduksi itu selain berjalan alamiah, juga berjalan berdasarkan tingkat injeksi atau induced hormon, atau tingkat injeksi daripada hormon. Nah, fungsinya apa untuk injeksi hormon ini? Injeksi hormon ini dilakukan untuk memotong jalur, ya, mempercepat atau memotong jalur proses reproduksi. Jadi tahapan pematangan gonad, tahapan pematangan daripada sel telur dan sel sperma itu dipotong jalurnya dengan menginjeksi atau menyuntikkan hormon reproduksi ke dalam tubuh ikan. Nah, sebelum kita melakukan proses injeksi atau penyuntikan hormon, maka beberapa hal yang harus kemudian kita lihat agar supaya hormon yang kita injeksikan, yang kita suntikan itu bisa maksimal bekerjanya. Nah, diantaranya adalah ada 6 sebenarnya, ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan daripada injeksi hormon. Yang pertama adalah kemudian kondisi daripada ikan, condition of the fish. Nah, ikan ini harus berada kemudian benar-benar sehat, benar-benar kemudian
sudah matang gonad, tahapan perkembangan gonadnya sudah berjalan maksimal. Nah, ini kita pacu supaya lebih cepat dia berproduksi, kita pacu proses pematangan gonadnya dengan penyuntikan hormon. Nah, yang kedua adalah stage of sexual maturity, atau kemudian tahapan seksual daripada ikan. Dari tadi tahapan kematangan gonadnya. Nah, di dalam biologi perikanan teman-teman pasti sudah paham tahapan daripada kematangan gonad. Apakah itu tahapan kematangan gonad menurut ke Stephen atau menurut yang lain juga bisa, tinggal dilakukan pendekatan saja. Nah, caranya untuk mengecek kematangan gonad ini adalah dengan dilakukan stripping atau diurut perutnya. Nah, dilihat kemudian spermanya sudah kental sekali atau belum, atau masih encer. Begitupun sel telur, dia warna hijaunya sudah maksimal ataukah masih kemudian hijau-hijau muda yang, jadi itu menandakan tahapan stage of sexual maturity-nya daripada ikan. Yang ketiga adalah size of the fish, jadi ukuran ikan. Nah, yang menjadi penentu adalah catatan penting adalah di sini, size of the fish, ukuran ikan. Ini lebih kepada bobot ikan ataupun berat ikan. Karena berat ikan, size of the fish ini akan mempengaruhi berapa banyak sisi hormon yang akan kita suntikkan. Berapa cc hormon yang akan kita suntikan, itu kita lihat daripada berdasarkan dari size of the fish-nya, dari ukuran ikannya, bobot ikannya berapa. Kalau ikan ukuran 1 kilo sampai 1,5 kilo, berapa cc hormon yang digunakan. Ukuran 1,5 sampai 2 kilo, berapa jumlah cc hormon yang digunakan. Begitupun selanjutnya di atas 2 kilo up, induk yang digunakan, yang mau digunakan untuk reproduksi, itu berapa cc yang digunakan. Itu ada aturan sendiri. Sama kayak kita lah, minum obat atau segala macam, itu kan ada aturan sendiri. Itu di sana. Yang keempat adalah previous spawning history, atau jejak sejarah kilas balik reproduksi ikan itu sebelumnya. Pada musim-musim sebelumnya, pada tahun sebelumnya, dia sudah ikan ini sudah, kalau kita yang kemudian berada pada bisnis pembenihan, maka kita harus tahu benar bahwasanya ikan yang calon induk yang kita punya atau induk yang kita punya ini sudah digunakan untuk reproduksi berapa kali. Jadi sejarah, catatan reproduksi sebelumnya itu harus juga kita lihat. Karena semakin sudah sering digunakan, maka kemudian kemampuan terhadap responnya terhadap hormon yang kemudian kita injeksikan juga akan berbeda. Ya, seperti kita minum obat segala macam, pertama kali sakit flu minum 1 tablet sembuh, sakit flu lagi minum 1 tablet belum sembuh, butuhnya 1,5 atau 2 tablet. Nah, sama seperti itu. Jadi proses yang biologis yang terjadi dalam tubuh itu juga mengalami hal yang sama, karena ada pembentukan sistem kekebalan yang kemudian dalam tubuh. Wah, kok ini sudah terbiasa dengan kondisi kayak gini, double 2 kalinya begitu. Yang kelima adalah temperatur. Suhu ini sangat kemudian mempengaruhi tingkat pematangan seksual. Jadi karena proses metabolisme itu sangat dipengaruhi oleh suhu.
Jadi suhu panas, tiba-tiba dingin, panas lagi, ya itu akan memacu produksi hormon gonadotropin itu tinggi. Itu di sana. Yang keenam adalah season of the year. Jadi eh, musim musim pemijahan. Nah, inilah yang menyebabkan eh, apa namanya? Ini yang menyebabkan faktor lingkungan itu tidak 100% sama dari satu ikan dengan ikan yang lain. Karena season of the year daripada ikan, tiap ikan itu berbeda. Ingat ya, pelajaran bioper ataupun kemudian awal-awal perjalanan reproduksi ikan, bahwasanya kemampuan reproduksi ikan itu berbeda-beda. Ada ikan yang sepanjang hidupnya itu hanya satu kali melakukan reproduksi, setelah itu mati. Ada ikan-ikan yang kemudian sepanjang hidupnya 2 kali melakukan proses, lebih dari sekali melakukan proses reproduksi dalam 1 tahun. Jadi kemampuan ini yang kemudian membedakan kemudian stimuli lingkungan, meskipun sama model sistem stimuli lingkungannya, tapi season of the year-nya, musim pemijahannya itu yang berbeda dari satu ikan ke ikan yang lain. Nah, dalam proses injeksi hormon itu injeksi hormon ini kita menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah ekstrak daripada kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini dia memproduksi dan menyimpan hormon gonadotropin. Nah, pada kelenjar pituitari ini terjadinya proses produksi dan juga penyimpanan daripada hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ini berperan penting dalam kematangan daripada kematangan gonad, dan juga serta berperan penting dalam proses ovulasi maupun spermiatin. Ovulasi itu keluarnya sel telur, spermiatin itu adalah keluarnya sel sperma. Nah, secara keseluruhan itu kelenjar daripada pituitari, ini kita bisa dapatkan daripada ikan segar, ikan hidup. Ikan hidup ini kemudian kita ambil, kita matikan, dipotong kepalanya, dan dibuka tulang kepala belakang. Tulang kepala belakang ini kita buka, terus kita ambil kelenjar hipofisanya. Dia itu kayak lemak begitu, kenyal, warnanya putih, berada di otak bagian belakang. Nah, itu kemudian dihancurkan, dicampur dengan N-avis, larutan fisiologis. Kita campur, kita ekstrak, kita campur, kita gerus sampai hancur. Habis itu kita mortar, kita homogenkan dengan dimortar. Jadi mortar kekuatan cepat di mortar,
Setelah itu baru kemudian setelah kita mortar, baru kita ambil, setelah dia jadi homogen, baru kita ambil hormonnya berdasarkan dengan mempertimbangkan berat daripada bobot daripada ikan yang mau kita jadikan induk, yang kita akan kita pijahkan. Jadi disuntik. Disuntik. Jadi teknik penyuntikannya pun macam-macam. Ada yang tidak bisa biasanya itu teknik penyuntikan dengan penggunaan kelenjar ini, ekstrak daripada kelenjar pituitari ini. Ada yang kemudian menggunakan pendekatan 50-50. Jadi dua kali penyuntikan, 50% dengan 50%. Misalkan 10 cc berarti 55 cc, kemudian 6 jam atau 8 jam kemudian 5 cc lagi. Ataukah kemudian 3 kali, yaitu 30 40 30 bisa kita pecah. Ataukah 3 kali, 3,5. Jadi biasanya 2 sama 3 kali penyuntikan jadi digunakan di sana. Jadi kalau kita langsung 100% itu seperti memaksa untuk kemudian pemaksaan terhadap, kasihan juga karena kita paksa untuk cepat melakukan produksi hormon. Jadi kita sistem rangsangan yang diberikan itu secara bertahap, separuh dulu, separuh lagi, ataukah seperempat dulu, separuh, seperempat. Jadi bisa kita atur seperti itu supaya kemudian tidak kaget respon yang kemudian respon yang dimunculkan oleh ikan itu. Nah, kita suntikan hormon pituitari ini, ekstrak daripada kelenjar pituitari ini. Kita suntikan. Nah, ekstrak daripada kelenjar pituitari ini kita suntikan dan dia akan bekerja pada ovari untuk kemudian memproduksi dan menyimpan hormon steroid dan juga hormon prostaglandin. Ingat tadi hormon steroid itu digunakan untuk kemudian pada proses ovulasi dan juga prostaglandin digunakan nanti pada saat proses spermiatin, Jadi pada penggunaan pada sel telur maupun juga sel sperma. Jadi ini untuk mematangkan sel telur dan sel sperma agar kemudian segera dikeluarkan dan terjadilah proses fertilisasi ataupun proses pembuahan. Itu hormon ini. Jadi kita ambil, kita matikan, kita buka otak bagian belakangnya, hormon pituitarnya kita ambil. Nah, sekarang ada dua pilihan, tapi proses untuk membuat hormon pituitari ini kita lakukan dengan jalan mengambil dan membunuh ikan jantan. Misalkan lele, berarti kita ambil lele jantannya. Kalau ikan yang lain ya kita ambil, biasanya tetap digunakan lele ataukah ada dikenal kalau pada darah ada kenal namanya darah golongan O atau darah donor. Yang donor itu yang O yang bisa dipakai ke segala macam
segala macam tubuh, segala macam golongan darah bisa menerima bantuan dari golongan darah O, maka donor daripada hormon pituitari ini pada ikan itu adalah ikan tombro atau ikan mas. Ikan mas ini adalah sebagai ikan donor. Jadi kelenjar hipofisanya ikan mas itu bisa dipakai untuk kemudian sebagai ekstrak hormon untuk hormon pituitari untuk kemudian memacu produksi daripada gonadotropin hormon. Hormon. Nah, ini salah satu kelemahan, bukan kelemahan ya, nilai minus daripada ekstrak kelenjar hormon pituitari, ekstrak daripada kelenjar pituitari ini adalah nanti kemudian kalau pembenihannya banyak, maka kemudian banyak ikan yang kemudian harus kita matikan untuk ambil. Tetapi sekarang sudah ada yang kimiawi, yaitu yang kita kenal dengan namanya hormon ovaprim. Hormon ovaprim ini sama fungsi, sama adalah kelenjar pituitari juga. Jadi secara kimiawi bisa diproduksi, bisa kita beli hormon ovaprim ini secara harganya juga bisa terjangkau lah oleh pembudidaya, oleh pembenih skala kecil. Jadi satu botolnya itu dengan kisaran harganya itu dia sekitar antara 150 sampai 300 tergantung kemudian kualitas ovaprimnya, kualitas daripada ovaprimnya. Jadi tergantung itu dalam 10 ml ya. Dalam 10 ml itu satu botol kecil gini itu 10 ml dia di atas 150 up itu kelenjar pituitari, kelenjar hormon ovaprim. Nah, sebenarnya hormon ovaprim ataupun kelenjar pituitari yang kita suntikan itu sistem kerjanya sama kayak pada manusia. Kalau manusia itu pernah dengar namanya obat kuat, golongannya apa itu, yang dijual-jual di pinggir-pinggir jalan, obat biru, obat pil biru dan semacam itu yang dijual di jalan-jalan, ada papan segala macam yang nulis itu. Sistem kerjanya sama, itu ya obat kuat. Nah, fungsinya adalah memotong itu tadi, dipotong proses pematangan seksualnya itu dipotong supaya bekerja lebih cepat, memacu tubuh untuk bekerja, memacu jantung untuk bekerja lebih cepat, menghasilkan menyiapkan organ-organ reproduksi supaya siap untuk pembuahan. Nah, itu fungsinya di sana. Itu yang kelenjar pituitari segar. Nah, secara umum ada lagi selain hormon pituitari, ada juga yang kita kenal dengan namanya luteinizing hormone releasing hormone. Nah, atau disingkat dengan LHRH, luteinizing hormone releasing hormone. Nah, luteinizing hormone releasing hormone ini digunakan untuk jenis-jenis ikan yang kemudian masuk dalam kelas mamalia. Nah, ini sama
Jadi stimulus lingkungan yang muncul segala macam itu, tetapi target injeksi, target penyuntikan itu adalah pada kelenjar pituitarinya, bukan kemudian targetnya adalah pada pituitari. Karena pada mamalia itu ikan-ikan yang kemudian itu ya menyusui ya, bukan mamanya lia ya. Nah, pada mamalia ini produksi daripada gonadotropin hormon dan pelepasan daripada gonadotropin hormon itu agak lama. Sehingga ini perlu dipercepat. Dengan mempercepatnya adalah dengan proses injeksi daripada luteinizing hormone, releasing hormone LH-RH. Jadi setelah kita suntikan LH-RH itu, maka dia akan memacu pituitari itu untuk memproduksi gonadotropin hormon. Nah, gonadotropin hormon ini masih ingat ya tadi, gonadotropin hormon ini fungsinya atau perannya adalah proses pematangan akhir dari kematangan gonad. Jadi dia tingkat kematangan gonad itu akan difinalisasi oleh gonadotropin. Jadi gonad sudah benar-benar siap untuk memproduksi, siap untuk memijah di sana. Itu peran daripada gonadotropin hormon. Proses selanjutnya sama. Gonadotropin hormon setelah diproduksi dilepaskan, kemudian hormon gonadotropin ini mempengaruhi ovarium tadi ya. Ovari tadi ini setelah ovari mempengaruhi ovari, kemudian nanti ovari akan memproduksi tadi hormon steroid dan prostaglandin untuk kemudian ovulasi pada pada sel telur pada ovarium dan juga spermiatin pada sel sperma. Itu. Nah, ada juga satu teknik kombinasi. Jadi ini teknik kombinasi ini adalah teknik untuk satu purifikasi, satu sistem purifikasi atau pemurnian. Jadi kalau tadi yang kita pakai LH-RH itu adalah kemudian ada produksi alamiah oleh hipotalamus, kemudian kita tambahkan dengan hormon luteinizing hormone, releasing hormone LH-RH. Nah, pada sistem kombinasi ini kita menggunakan dopamine block. Nah, dopamine block ini fungsinya adalah memblok hipotalamus untuk memproduksi releasing hormone. Jadi hipotalamus itu tidak bekerja, diblok. Kalaupun dia bekerja, maka tidak bisa dilepaskan. Jadi releasing hormone ini tidak bisa dilepaskan. Jadi nggak ada gunanya dia memproduksi itu karena sudah diblok. Nah, ketika sudah diblok ini benar-benar murni pituitarinya itu belum ada hormon yang dilepaskan oleh hipotalamus, kita suntikanlah LH-RH. Sehingga hormon yang bekerja adalah hormon yang kemudian sudah kita suntikan, yang sudah kita ukur dengan teliti, cc-nya sesuai dengan bobot, dan sistem kerjanya jelas. Karena obat kimia sama dengan obat ya, obat kimia dengan obat herbal kan sistem kerjanya lebih cepat obat kimia. Begitupun ini hormon LH-RH yang kita suntikan akan bekerja lebih cepat, langsung kepada menuju target sasaran. Pituitari bekerja dengan cepat, memproduksi gonadotropin, setelah itu melepaskan gonadotropin ke aliran darah, kemudian hormon gonadotropin ini bekerja untuk kemudian pematangan ovarium, pematangan gonad
matangkan sampai tahapan siap kawin. Nah, sampai tahapan siap kawin dan juga kawin. Nah, setelah matang final, baru ovarium ini, gonad ini memproduksi. Tahapan selanjutnya sama ya, memproduksi hormon steroid dan juga hormon prostaglandin. Dari sistem kerjanya itu. Jadi itu teman-teman. Jadi mekanisme hormon yang kemudian yang mempengaruhi proses reproduksi itu di sana. Jadi lebih banyak stimulus itu, rangsangan itu datang dari luar. Rangsangan itu datang dari luar. Rangsangan itu datang dari luar. Baik itu tadi macam-macam yang kita lihat tadi, kehadiran jenis ikan yang lain, fotoperiod, suhu. Nah, ini semua akan mempengaruhi hipotalamus untuk kemudian melepaskan hormon dan juga produksi hormon yang kemudian terjadi seterusnya. Jadi sistem kerjanya jelas. Stimulus, kemudian stimulus lingkungan, faktor lingkungan yang mempengaruhi hadirnya lawan jenis. Nah, bukan pada manusia saja, ketika dia melihat lawan jenis itu dia langsung ada tanda-tanda ketertarikan. Itu langsung hormon, kalau pada laki-laki hormon testosteron langsung bekerja. Akan diproduksi dan bekerja. Begitupun ikan sama kondisinya. Kondisinya sama. Panas ke dingin ke panas, perubahan itu akan menimbulkan produksi hormon reproduksi juga. Jadi apa yang kemudian kita alami juga sama. Nah, itu sistemnya sama, sistemnya itu. Jadi stimulus lingkungan yang ditangkap, yang dialami, kemudian itu mempengaruhi sistem kerja di sistem saraf pusat. Kemudian dia akan memberitakan talamus, otak sistem saraf pusat ini akan memberitakan hipotalamus untuk kemudian memproduksi releasing hormon. Ini kemudian bekerja untuk merangsang kelenjar pituitari untuk memproduksi dan juga menyimpan gonadotropin hormon. Setelah diproduksi dan disimpan, nanti dilepaskan untuk gonadotropin hormon ini untuk proses pematangan gonad pada ikan. Proses pematangan gonad pada ikan sampai pada tahap siap kawin. Nah, ini kemudian gonad ini dalam dua pengertiannya. Gonad ya, kalau pada jantan gonad itu namanya ovari, pada betina namanya ovari, pada jantan namanya testes. Nah, memacu gonad ini untuk kemudian dimatangkan, sel telur dimatangkan, sel sperma dimatangkan. Setelah matang, gonad ini memproduksi dua hormon itu hormon steroid dan juga hormon prostaglandin. Hormon steroid bekerja untuk kemudian ovulasi daripada sel telur, hormon prostaglandin bekerja untuk kemudian proses spermiatin pada sel sperma, sehingga siap untuk dikeluarkan untuk supaya terjadinya proses pembuahan. Itu teman-teman sekalian, itu materi terakhir dari mata kuliah reproduksi ikan. Saya masih punya utang 3 materi yang materinya sudah saya upload, materi kuliahnya sudah saya upload di Classroom, tetapi penjelasannya belum. Nanti saya susulkan dalam 3 hari ke depan, sehingga bisa menjadi bahan buat teman-teman untuk menyimak, mendengarkan penjelasan itu, untuk supaya menambah kekuatan, menambah peluru untuk menghadapi ujian. Ya, itu saja. Jangan lupa absen, tetap di Classroom itu jangan lupa absen.
kita ketemu dalam ujian, kita ketemu dalam proses ujian nanti yang akan dilaksanakan. Sekali lagi saya ulangi, saya masih punya utang 3 materi yang belum saya jelaskan, tetapi materinya sudah diupload, materinya sudah saya berikan di Classroom. Nanti sambil dibaca aja dulu sambil menunggu video penjelasan, nanti saya akan upload nyusul kemudian. Oke, silakan. Sekali lagi selamat belajar dan selamat menghadapi ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.